Ya mungkin kadang-kadang di berita, khususnya berita internasional, fintech kadang-kadang bisa punya nama yang agak kontroversial. Ada sebagai disruptor, yang bisa mengganggu pasar, yang bisa ada ya memberikan tantangan-tantangan kepada incumbent. Tapi menurut saya dan teman-teman di asosiasi, sebenarnya di Indonesia sangat beda sih. Kondisi-kondisi kita memang, karena kita bisa lihat dari sisi kondisi marketnya sendiri, unbanked population-nya jauh lebih besar dibanding yang bank, cash jauh lebih besar dibanding yang cashless. Jadi peluang untuk ekonomi digitalnya baru dalam tahap-tahap awal ini dan pasti akan berkembang untuk puluhan tahun ke depan. Jadinya yang paling penting ya dari sisi asosiasi, kami di sini untuk jadi jembatan antara pelaku, antara pembina, antara jasa keuangan, perusahaan-perusahaan jasa keuangan sampai ke perusahaan fintech, dan paling pentingnya kepada para regulator. Menurut kami Indonesia, kita bisa bangun sangat banyak partnership untuk bisa manfaatkan benefit digital leapfrog, ya. Dan hari ini sudah ada 3 contoh yang baik sekali, di mana fokus bisnis mereka jauh sekali dibanding conventional banking yang sudah jalan selama ini. Dan ya pada dasarnya fintech, perusahaan-perusahaan fintech, what is fintech? Ya dasar utamanya adalah ya kita perusahaan teknologi dan di belakang itu solving problems. Dan ini solving problemnya ya kadang-kadang masalah untuk jualan bawang merah atau untuk semua tukang kayu, bahkan sampai mungkin beberapa bisnis UKM. Jadi ya dari menurut kami sudah lihat buktinya dari pemerintah, sudah dapat dukungan yang luar biasa, dan kami sangat optimis karena setiap 2 minggu kami diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan para regulator, dan kami sangat senang untuk bisa kasih masukan dari beberapa aspek-aspek teknologi. Mungkin dari sisi daripada hanya konsep saja, dari sisi asosiasi kami juga ingin menyaring isu-isu yang semua perusahaan fintech menghadapi, supaya kita juga bisa lebih efektif untuk komunikasikan apa sih adalah core isu-isu yang kami perlu mengatasi bersama-sama. Selama ini saya berani bisa ngomong ada tiga hal yang kami lagi fokus, di mana pasti menyentuh kepada semua perusahaan-perusahaan fintech sama lembaga keuangan. Ya. Pertama itu adalah digital signature atau digital KYC. Contoh-contohnya pasti dari apakah ada permintaan untuk permodalan melalui modalku. Tetap saja saat ini masih ada friksi. Jadi walaupun investornya sudah setuju, yang debiturnya atau dari UMKM-nya sudah setuju untuk terima pinjamannya dengan semua bunga-bunga yang sudah dijelaskan, tetap saja ada keperluan untuk tanda tangan basah. Dan kadang-kadang karena masalah yang sebenarnya cukup sederhana ini, ada banyak yang membatalkan ya dealnya karena maju mundur, aduh capek sih. Ya. Atau dari sisi digital KYC dari merchant satu merchant ke merchant yang lain, kadang-kadang walaupun sudah punya rekening bank dan mayoritas KYC sudah dilakukan pada saat pembukaan rekening bank, tetap saja ada proses yang harus ulang lagi pada saat mau menerima pembayaran digital, pembayaran cashless. Nah ini hal-hal yang kami mengajukan kepada pemerintah untuk kami ingin saran beberapa standar teknologi. Sebenarnya kami dari sisi asosiasi banyak fokusnya kepada peraturan teknologinya daripada peraturan dari simpan pinjamnya. Jadi lebih kepada platformnya dan pasti kepada
salah satu hal yang paling penting adalah cyber security untuk melindungi konsumen. Jadi kami ingin bisa berkaitan dalam dialog untuk bisa harmonisasi standar-standar cyber security agar ini benar-benar bisa jadi satu standar yang semua perusahaan fintech sudah jelas apa sih adalah standar cyber security yang cukup untuk melindungi konsumen, dan juga supaya mereka juga bisa lari daripada harus bersertifikasi berulang-ulang antara lembaga keuangan, walaupun mungkin standar yang dicarikan masih yang sama, tapi kadang-kadang karena belum ada proses sertifikasi atau proses standarisasi dari sisi keamanan data, ini masih perlu dikaji berulang-ulang. Jadi ya, mungkin dari asosiasi ya kami lihat ada banyak peluang, dan mudah-mudahan kami juga bisa membantu untuk menyatukan suara-suara ratusan fintech untuk bisa maju bersama-sama. Terima kasih. Baik. Jadi asosiasi memang dari peluangnya banyak, potensi banyaknya banyak juga, PR-nya juga banyak. Nah, ini yang perlu kita bahas. Saya diingatkan oleh panitia kita akan selesai sebelum jam 12. Jadi ini sudah tepat tadi 10 menit, jadi kira-kira 1 jam, dan kita masih punya waktu 15-20 menit untuk pertanyaan jawab, gitu kan? Nah, kita tidak mau dominasi semua diskusi di depan sini. Mungkin kalau ada kawan-kawan startup gitu mau izin Pak Liga untuk tanya jawab, kami berikan kesempatan. Pertama mungkin 15-20, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, ini mumpung lagi seru dan bicaranya ada di sini. Ada yang mau ditanya? Silakan. Ya, silakan. Kalau nggak ada mungkin kita bisa saya yang tanya kepada mungkin Bu Farida mungkin bisa menambahkan tadi bagaimana dari 4 tema ini tadi, bagaimana Bank Indonesia ini dari payment system platform bisa dibilang. Silakan. Sambil nunggu ya Pak ya. Sambil nunggu, kalau ada yang mau tanya langsung aja ya. Saya melihat dengan optimis bahwa kita di sini regulator, kemudian para pelaku fintech, para pelaku e-commerce, rasanya sudah sampai pada visi yang sama untuk memanfaatkan semua perkembangan teknologi, inovasi untuk sebesar-besar mendorong memberi manfaat terhadap perekonomian Indonesia. Dan dari sisi regulator, kita juga sudah menyamakan langkah untuk bersama-sama memfasilitasi, tidak hanya meregulasi, memfasilitasi inovasi ini dan memberi dukungan secara maksimal dan mendampingi sehingga semuanya ini berjalan dengan baik, berkembang dengan baik, dan tetap dalam kehati-hatian, tetap dalam prinsip-prinsip yang memitigasi risiko dan memberikan perlindungan konsumen. Selebar-lebarnya pintu Bank Indonesia terbuka untuk ini, baik kepada para pemain di dalam industri 5 kilo, 3 kilo, 7 kilo, juga pada kementerian dan lembaga. Kalau boleh, satu kekaguman saya kepada para startups, kepada para innovators, kagum saya pada visi yang mulia, tetapi juga yang beda itu adalah dari namanya aja kita udah tahu. Namanya itu semuanya techy gitu ya, kemudian cute gitu, gambar udah pasti instagramable. Jadi itu bukan salah ketik ya, kalau cashless itu pakai Z, mereka memang begitu. Kemudian landed gitu ya, landed itu disambung gitu, terus 5 kilo, jadi kedengarannya lucu, gampang diingat, tetapi berisi sesuatu bahwa ini adalah sesuatu yang kami kerjakan untuk sesuatu yang baik. Salut saya. Mungkin itu. Baik, tadi ada 1, 2, mungkin dari sini ada. Kalau mau sharing juga nggak apa-apa loh, startup yang mau sharing silakan aja. Baik, kita mulai dulu. Satu silakan, dari mana? Ya, selamat siang.
Saya Sandra dari Sofis. Yang saya mau tanyakan ke Bro Arif ya, yang 5K ya. Mengenai dong, kalau untuk risk manajemennya gimana ya? Kalau misalnya benar-benar sampai full fail, default ya, untuk pendanaannya ke petani itu, risk manajemennya boleh tahu nggak? Thank you ya. Gue Walesa yang Arif satunya co-founder gue. Oh ya, sorry. Kalau untuk risk management di awal-awal kita emang masih bootstrap, testing aja gitu. Tapi mulai sekarang kita udah mulai cek itu dengan cara adanya laporan harian dari petani dengan handphonenya mereka, dengan daily foto, dengan banyak laporan keuangan dan lain sebagainya. Itu kita bisa ke-track. Kayak sesimpel sebenarnya kita kasih print-printan mereka itu tingkat kehijauan warna daun gitu. Skala 1 sampai 5 itu ilmu yang saya sendiri juga ketemunya gara-gara di lapangan, ketemu dengan orang-orang yang membantu petani yang lain. Kalau saya kayak gini nih mas, oh oke, saya pakai. Mereka saya suruh foto ke situ, daunnya disandingin sama kartunya. Nah nanti di tim saya udah ada tim praktisi pertanian yang akan ngasih suggestion. Oh ini harusnya hijaunya udah lebih hijau lagi nih, ada problem di sini. Ini ada masalah ulat apa, ini harusnya obatnya ini. Jadi di situ sih untuk sekarang securing resikonya gitu. Nah di situ mungkin kami juga kerjasama dengan satu yang mengawasi tadi, itu ada satu startup teknologi lagi, tapi teknologi pertanian gitu. Jadi nggak ada IT-nya. Nah kita partneran sama mereka untuk bagi hasil juga dari situ, dengan hasil pengawasan dan pendampingan mereka ke petani. Itu mungkin yang kami lakukan sekarang. Terima kasih. Selanjutnya silakan lagi tanya. Terima kasih Pak Moderator, nama saya Riki dari kebijakan sistem pembayaran. Pertanyaannya ada 3. Pertama ke Mas Iwan, makasih banyak sudah datang. Saya cuma melihat ini Mas, ada isunya di beberapa yang kita tahu, itu masalah proteksi terhadap investor. Bagaimana cara company Mas Iwan untuk proteksi investor? Yang kedua ke Mas Warren, makasih sudah datang Mas Warren. Pertanyaannya simpel Mas, cara di lapangan kami ketemu bagaimana mengedukasi UKM untuk bisa menggunakan cashless. Posnya kan biasanya cash. Itu saya lihat challenge-nya bagaimana overcoming dari sisi Mas Warren dari para perusahaan untuk memperluas MPOS ini. Terakhir untuk Mas terima kasih Mas Ki sudah datang. Ekspektasi dari asosiasi sekarang Mas untuk fintech 2 tahun 3 tahun ini ke depan maunya seperti apa Mas? Karena saya dengar baru sekitar 30-an atau 40-an ya yang sudah terdaftar di asosiasi. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak atas pertanyaan sangat bagus pertanyaan, karena itu perlindungan konsumen salah satu tema yang penting sekali untuk fintech, di mana kita kalau kita tidak punya mekanisme yang cocok dan bagus untuk melindungi konsumen atau investor, startup kita hanya bisa sebagai startup doang, tidak bisa scale, tidak besar. Sebenarnya untuk melindungi konsumen itu atau investor itu ada cara yang hard, mekanisme yang hard, dan juga mekanisme yang soft. Dan dengan cara hard adalah mulai dari sistem untuk scoring dan juga untuk penilaian kita. Kita menggabungkan pengalaman dari luar negeri dan juga dari dalam negeri ya, untuk cara best practice untuk menilai UKM-UKM yang layak dan tidak layak. Sebenarnya sumber atau driver NPL yang terbesar di Indonesia atau maupun di negara yang berkembang adalah fraud. Dan dengan fintech, karena kita bisa dengan cara kolaborasi dengan pihak ketiga dan juga dengan cara teknologi, kita bisa mitigasi banyak macam fraud yang muncul di perbankan untuk UMKM. Itu satu. Kedua adalah untuk cara juga proactive management dengan para borrowers. Itu mungkin pengalaman yang karena di banking itu saat ini lebih sering kasih pinjaman untuk borrowers yang punya agunan. Cara proactive management kepada borrower itu belum sering terjadi. Karena itu kita juga menggabungkan semua pengalaman 40 tahun risk management dari UK, US, Singapura, Indonesia untuk gimana cara untuk proactive management dengan cara otomatis dan juga tidak otomatis.
sebelum telat, setelah telat, dan juga setelahnya. Jadi sangat-sangat cara-cara mekanisme hard yang sangat-sangat penting. Dari segi soft, sebenarnya itu banyak macam edukasi yang kita bisa berikan kepada lenders. Di mana pemberi pinjaman harus tahu bahwa setiap pinjaman mereka invest mempunyai sebuah resiko. Di mana kita memberikan informasi online. Oh, gimana historical default kita? Tapi walaupun kita defaultnya masih 0, kedepannya pasti kita expect juga 3-5% defaultnya. Jadi menginvest dengan cara hati-hati, gitu ya. Kemudian juga kita memberikan banyak edukasi tentang diversifikasi. Oh, mau invest daripada invest satu loan, di mana default risknya sangat tinggi. Kenapa kita nggak terbuka? Kita diversify portfolionya. Jadi daripada minjem satu loan, meminjam kepada 10, 20, 30 loan. Jadi satu default itu dampaknya tidak besar. Dan juga kita juga mengencourage para lenders itu untuk memilih dengan cara detail dengan pada setiap loan-loan yang muncul di website. Jadi ada mekanisme yang hard, ada juga mekanisme yang soft untuk bisa manage ekspektasi dan juga real impact loss-nya kepada pemberi pinjaman. Terima kasih. Answer ini kepada Pak Ricky, gimana caranya cases itu distribute itu emposkan ke OKM. Kita mulainya dengan engage dulu communities, articles, for example. Kita calculate dulu CAC cost kita, cost untuk akuisisi satu merchant. Dari cost itu kita mikir what is the best way to use this cost kan. Kita mau jual direct, kita mau pakai Salesforce, digital marketing, tapi akhirnya kita pilih direct marketing. Ini let's say kita ke Mangga 2 or let's say go to some daerah di Cengkareng ada banyak atau Thailand. Kita normally we will engage one or two berjalan merchant dan kita tell them if you actually refer teman juga you dapat fee dan itu dari fee kita. Dan untuk cara menggunanya juga mereka kayak trainer. Kalau saya ada masalah dengan empos saya, dan langsung ke tetangga, gimana caranya bos? Mau pakai? Saya lupa. Oh iya, ini gampang. So selain dari training video yang ada online, mereka bisa lihat. But this is actually driven by community. So the community will see that the neighbor has the benefit of taking card payment. Dia juga mau. So it triggers the chain reaction gitu nih. Kita sudah launching ini sudah 2 bulan. Kita sekarang ada lebih dari 300 merchant UKM yang sudah pakai. Mungkin tahun depan January kita akan engage satu C-level executive CMO untuk mencoba to push this beyond Jabodetabek. Kalau sekarang kita hanya hard pilot di Jabodetabek, but we may think of spending money on digital marketing in order to spread the EPOS kind of revolution untuk small merchant. Tapi to answer your question, kita sekarang pakai merchant referral direct marketing method. Baik, tepuk tangan. Silakan. Terima kasih Pak Ricky. Memang dari asosiasi kami sebenarnya baru didirikan pada awal tahun ini, tapi sejauh ini kami sudah sangat bersyukur dapat kepercayaan dari 35 anggota fintech, lebih dari 20 lembaga keuangan, dari perbankan, telco, asuransi, multi finance, dan ini baru tahap awal. Sebenarnya tujuan seperti startup apapun kita harus prioritasasi apa sih ya tujuan kita utamanya. Ini pertama kami fokus di policy dulu. Jadi ada 2 aspek, satu di policy, 2 di community. Nah sebelum kita lihat dari sisi community itu tahap scaling, ya, tahap untuk bisa kami menambah banyak anggota dan benar-benar ambil lebih banyak inisiatif. Tapi sebelum scaling kita fokus di foundationnya dulu. Dari foundationnya kami sudah membangun working group karena mungkin kalau kita mengatakan konsep fintech memang ada beberapa regulasi yang mungkin ada dampak kepada semuanya seperti digital signature, digital KYC, cyber security, itu dasarnya untuk semua perusahaan fintech. Tapi ya kalau kita hanya bahasin regulasi secara high level, mungkin value-nya masih kurang ya.
Ya, kita sudah bangun working group, lebih dari 10 working group di dalam asosiasi fintech. Satu contohnya B2B lending, itu koordinatornya juga dari Modalku sama teman-teman di Investly. Jadi kami membagi beberapa working group dengan ahli fintechnya sendiri, dan bukan hanya dari sisi komunitas fintech, tapi pasti termasuk masukan dari masing-masing lembaga keuangan. Jadi ada dari working groupnya peer-to-peer sebenarnya sangat efektif, dan waktu kita lihat working groupnya maju, inisiatifnya jadi jelas dan polisinya jelas, justru community-nya ikut. Community-nya yang jadi lihat, oh ini sesuatu yang ada real value, ini bukan hanya konsep-konsep atau sharing benchmarking, sharing knowledge, itu semua bagus. Tapi dasarnya untuk asosiasi adalah ya kita harus bisa kasih masukan yang bisa dimanfaatkan oleh regulator. Jadi kita saat ini sudah ada banyak working group dari peer-to-peer, dari payment gateway, dari mobile money, mobile wallet. Kita juga ada untuk yang fokus di inklusi keuangan, literasi keuangan, simpan pinjam, asuransi, dari sisi pasar modal. Jadi saat ini sudah cukup banyak. Pasti tidak mungkin kami bisa menutupi seluruh aspek dari sisi fintech. Pasti ada banyak hal yang mungkin lebih berinovasi seperti blockchain, yang saat ini memang komunitas blockchainnya baru mulai di Indonesia. Jadi kita saat ini pasti fokus kepada kelompok-kelompok kerja yang paling besar, yang punya paling banyak anggota dan peserta. Pasti yang kami utamakan di sistem pembayaran, karena saat ini lebih dari 60% anggota-anggota fintech ada kaitan bergerak di dalam sistem pembayaran. Yang pasti itu satu tanda bahwa pasti fokus asosiasinya ke sana. Tapi selanjutnya setelah working group ini sudah diluncurkan, kami mulai aktif juga di media dan di community. Jadi kami ingin membangun beberapa op-ed, beberapa fintech, salah satunya akan dinamakan Fintech Corner, di mana kita akan bawa isu-isunya bukan hanya untuk anggota tapi kepada publik juga. Kepada publik, dan kadang-kadang masalah cyber security kita tidak harus bicara yang canggih-canggih tentang algoritma apa atau enkripsi yang apa, tapi kadang-kadang untuk cara menyimpan data pribadi dengan cara yang lebih aman saja daripada kita pakai sticky note. Terus kadang-kadang hal-hal yang sederhana itu sebenarnya adalah risiko security yang paling besar saat ini. Ya, tapi ya kemajuan dari sisi fintech pasti kami berharap dalam 6 bulan mudah-mudahan bisa lebih dari 60 anggota. Kami sudah mendaftar lebih dari 80 perusahaan fintech di Indonesia, dan kami sudah identifikasi lebih dari 120 di Indonesia saat ini. Tapi saya yakin dengan dukungan positif dari pemerintah, pasti tren-tren yang mendukung secara global, kami sangat optimis bahwa perusahaan fintech akan menambah secara pesat, dan mudah-mudahan ada dampak positif kepada ekosistem kami. Baik, terima kasih. Oke, maksudnya apa namanya? Oke, masih ada pertanyaan? 1, 2? Kalau masih ada satu ya terakhir ya. Langsung ya sebut, setelah itu nanti kita akan wrap up karena silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam di Rut BNI Syariah. Pada dasarnya saya daripada kita reinventing the wheel, kebetulan model bisnis yang dilakukan oleh teman-teman fintech beberapa diantaranya itu justru inline dengan dengan akad-akad yang ada di bank syariah, di mana kita sudah terbiasa melakukan sharing, jadi tidak berdasarkan predetermined price. Nah, menurut saya ini waktunya kita untuk melakukan complementary. Jadi kita memiliki sekian banyak customer base yang sudah terbiasa dengan profit sharing. Nah, tinggal nanti kita buat
beberapa model bisnisnya. Mungkin harapannya bisa dijadikan saya belum baca sandbox ininya, regulatornya. Mudah-mudahan bisa dijadikan piloting duluan